Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Marcelino Lumi, mahasiswa Universitas Negeri Manado, program studi Teknik Mesin. Pada kali ini saya akan memenuhi syarat dari mata kuliah Praktikum Prestasi Mesin dan sebagai dosen dari dosen Ngerjemi Charles Kewas STMT. Ya, pada saat ini saya akan membahas pengertian dari pompa dan NPSH. Dan masuk pada pompa adalah jenis mesin yang berfungsi untuk memudahkan fluida melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain. Spesifikasi menyatakan dengan jumlah fluida yang dapat dialihkan per satuan waktu dan tinggi energi. Dalam fungsinya tersebut, pompa membawa energi gerak poros untuk menggerakkan tubuh menjadi energi gerak dan tekanan pada fluida. Pada umumnya, pompa digunakan untuk menaikkan fluida sebuah reservoir, pengapian, pengisi katel, dan sebagainya. Dalam hal ini, pelaksanaan operasionalnya dapat bekerja secara tunggal, seri, paralel, dan kesemuanya tergantung pada kebutuhan serta peralatan yang ada. Dalam perencanaan instalasi pompa, dapat diketahui karakteristik pompa tersebut untuk mendapatkan yang optimum. Inilah praktikum yang mendapat pengalaman instalasi pompa. Adapun tujuan praktikum untuk mendapatkan karakteristik dari pompa tersebut, pertama adalah kapasitas terhadap heat, kedua kapasitas terhadap efisiensi, yang ketiga adalah kapasitas terhadap daya atau daya air dan poros, yang keempat adalah kapasitas terhadap torsi. Dan dasar teori pompa, pertama adalah pengertian fluida dan head. Fluida adalah suatu zat atau substansi yang mengalami deformasi secara berkesinambungan. Jika terkena gaya tangensial sekecil apapun, fluida dapat dibagi menjadi pertama inviskus, yang kedua adalah vasko. Yang terdapat dalam inviskus yang pertama adalah compressible, yang kedua adalah incompressible. Yang dalam vasko yang adalah laminar dan turbulent. Fluida compressible adalah udara, tapi jika udara mencapai kecepatan 0,3 Mach, maka menjadi fluida incompressible. Sedangkan contoh incompressible adalah air. Energi fluida untuk melakukan kerja yang dinyatakan dalam feet atau kaki tangan, tekanan fluida yang mengalir jadi head atau tinggi tekanan merupakan ketinggian yang kolom fluida yang harus dicapai fluida untuk memperoleh jumlah energi yang sama dengan yang dikandung oleh satu satuan bobot fluida yang sama. Head adalah terbagi dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah head potensial atau head aktual. Yang kedua adalah head kinetik atau head kecepatan. Yang ketiga adalah head tekanan. Dan sini kita masuk dalam pertama, yaitu head potensial. Didasarkan pada ketinggian fluida di atas bidang datar, jadi suatu kolam air setinggi 2 kaki atau feet mengandung jumlah energi yang dilebatkan oleh posisinya dan dikaitkan fluida tersebut mempunyai head sebesar 2 feet kolam air. Dan yang kedua adalah head kinetik atau head kecepatan, adalah suatu ukuran energi kinetik yang dikandung satu satuan bobot fluida yang disebabkan oleh kecepatan dan dinyatakan oleh persamaan yang biasa dipakai untuk energi kinetik V2/2 gram. Energi ini dapat dihitung dengan tabung pitot yang diletakkan dalam aliran seperti gambar di bawah ini. Dan kaki kedua dari manometer dihubungkan dengan pipa aliran secara tegak lurus dari manometer dihubungkan dengan pipa aliran untuk menyamakan tekanan yang ada pada pipa aliran titik ini. Dan kita masuk pada yang ketiga adalah head tekanan, di mana energi yang dikandung oleh fluida akibat tekanannya dan persamaannya adalah P/Y, atau jika sebuah manometer terbuka dihubungkan dengan sudut tegak lurus aliran, maka fluida dalam tabung akan naik sampai ketinggian yang sama dengan P/Y. Ya, pengertian pompa adalah mesin fluida yang berfungsi untuk memindahkan fluida cair dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara memberikan energi mekanik pada pompa yang kemudian diubah menjadi energi gerak fluida. Beberapa hal penting pada karakteristik pompa adalah pertama adalah head, kedua adalah kapasitas, yang ketiga adalah putaran, yang keempat adalah daya, yang kelima adalah momen puntir, dan yang keenam adalah efisiensi. Yang pertama saya akan membahas head. Head adalah energi angkat atau dapat digunakan
sebagai perbandingan suatu energi pompa persatuan berat fluida. Yang kedua adalah kapasitas. Kapasitas adalah jumlah fluida yang dialirkan persatuan waktu. Ketiga adalah putaran. Putaran adalah dinyatakan dalam RPM dan diukur dengan taknometer. Yang keempat adalah daya. Daya diberikan atas dua macam, yaitu dengan daya poros yang diberikan motor listrik dan daya air yang dihasilkan pompa. Yang kelima adalah momen puntir. Momen puntir diukur dengan memakai motor listrik atau searah dilengkapi dengan pengukur momen. Dan yang terakhir adalah efisiensi. Efisiensi pompa adalah perbandingan antara daya air yang dihasilkan dengan daya poros dari motor listrik. Kita masuk pada pengertian kavitasi. Kavitasi adalah gejala menguapnya zat cair yang sedang mengalir karena tekanannya berkurang sampai di bawah tekanan uap jumlahnya, misalnya air pada tekanan 1 atmosfer. Maka air mendidih dan menjadi uap jenuh pada 100. Tetapi jika tekanan direndahkan, maka air akan mendidih pada temperatur yang lebih rendah. Jika tekanannya cukup rendah, maka pada temperatur kamar pun air dapat mendidih. Cara-cara untuk mencegah terjadinya kavitasi antara lain. Pertama adalah tekanan gas diperbesar di dalam pipa di mana fluida yang mengalir dipompakan. Cara ini untuk menuntun dimensi pipa yang lebih besar dengan batasan 3 atm. Yang kedua adalah sebuah pompa booster dipasang pada ujung pipa isap. Ketiga adalah sebuah axial wheel atau helical wheel dipasang tepat di dalam impeller pada poros yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk menaikkan tekanan dan membuat putaran volume terhadap aliran. Cara ini merupakan pilihan yang paling membuat pusaran terhadap aliran. Akan tetapi, bila kecepatan putaran dan debit sama dengan kecepatan putar dan debit dari impeller, maka kavitasi justru akan terjadi pada runner mantu itu sendiri. Oleh karena itu, dalam pemasangannya, runner pemantau ini diperlukan pertimbangan yang sungguh-sungguh. Dan kita masuk pada pengertian NPSA. Seperti diuraikan sebelumnya bahwa kavitasi akan terjadi apabila tekanan suatu aliran zat cair turun sampai di bawah tekanan uap jenuhnya. Jadi untuk menghindari kavitasi harus diusahakan agar tidak ada satu bagian pun dari aliran dengan pipa yang mempunyai tekanan dan lebih rendah dari tekanan ditentukan oleh keadaan aliran dalam pompa. Oleh karena itu, maka definisi suatu tekanan kavitasi itu jika dinyatakan dalam suatu head disebut dengan net positive suction head atau NPSA. NPSA dapat dinyatakan sebagai ukuran kesamaan pompa dari peristiwa kavitasi. Dan kita masuk dalam NPSA yang tersedia merupakan head yang dimiliki oleh suatu cair pada isap pompa terekuivalen dengan tekanan absolut pada sisi isap pompa dikurangi dengan tekanan uap jenuh zat cair di pompa tersebut. Para pompa yang mengisap zat cair dari tempat terbuka dengan tekanan atmosfer pada permukaan zat cair seperti diperlihatkan pada gambar di bawah ini, maka besarnya NPSA yang tersedia adalah dengan rumus-rumus di bawah ini. Dengan HS bertanda plus jika terletak di atas permukaan zat cair yang diisap, dan negatif jika terletak di permukaan zat cair yang diisap. Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa NPSA yang tersedia merupakan tekanan absolut yang masih tersedia pada sisi isap pompa setelah dikurangi tekanan uap. Besarnya tergantung pada kondisi luar pompa di mana pompa tersebut dipasang. Dan ada gambar di bawah ini yang bisa kalian lihat. Dan gambar di bawah ini adalah NPSA apabila tekanan atmosfer bekerja pada permukaan air yang diisap. Dan gambar yang kedua ini adalah NPSA bila tekanan uap bekerja di dalam tangki air isap yang tertutup. Dan jika zat cair diisap dari tangki tertutup seperti pada gambar di atas, maka menyatakan tekanan absolut yang bekerja pada permukaan zat cair di dalam tangki tertutup jika tekanan di atas permukaan zat cair sama dengan uap jenuhnya, maka PA sama dengan PV, sehingga HSV sama dengan minus HS kurang HL.
Harga AS adalah negatif karena permukaan zat cair dalam tangki lebih tinggi daripada sisi isap pompa. Pemasangan pompa semacam ini diperlukan untuk mendapatkan harga HSV atau NPSA yang positif. NPSA yang diperlukan tekanan terendah di dalam besarnya terdapat di suatu titik dasar setelah masuk sudut impeller. Di tempat tersebut tekanan lebih rendah daripada tekanan pada sisi isap pompa. Hal ini disebabkan karena luas penampang yang menyempit dan kenaikan kecepatan aliran karena tebal sudut. Jadi, agar tidak terjadi penguapan zat cair, maka tekanan lubang masuk pompa dikurangi menurut tekanan di dalam pompa. Harus lebih tinggi daripada tekanan uap zat cair. Head tekanan yang besarnya sama dengan penurunan tekanan ini disebut NPSA yang diperlukan agar pompa dapat bekerja tanpa mengalami kavitasi. Maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: NPSA yang tersedia sampai NPSA yang diperlukan. Harga dari NPSA yang diperlukan diperoleh dari pabrik pompa yang bersangkutan. Dan sekian penjelasan saya tentang teori pompa, kavitasi, dan NPSA. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih.